Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Raharjo SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dari Universitas Islam Malang dengan nomor peserta 789-299-009-6047. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada hari Jumat 25 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ketemu lagi dengan Pak Joko ya. Pelajaran apa? Matematika. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Mas Hafiz, ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, adakah yang tidak masuk hari ini? 20 hadir semua? Hadir ya? Hadir. Kemarin Mbak Gita nggak masuk, kenapa Mbak Gita? Sakit Pak. Oh kemarin sakit ya? Iya. Oh ya, sekarang udah sembuh? Alhamdulillah sudah. Ya jangan lupa pagi itu sarapan dulu karena ini musimnya flu ya. Iya. Semua juga ya ingat pagi itu sarapan. Jadi kalau di sekolahan itu sudah siap untuk beraktivitas seperti itu. Oke, saya ada yel-yel biar kalian semangat dalam pembelajaran ya. Kalau saya bilang matematika, kalian jawabnya nanti sip, jos, komplit. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Kita mulai ya. Matematika sip, jos, komplit. Sekali lagi, matematika Sip, jos, komplit. Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, materi ini masih sangat berhubungan ya dengan materi yang dulu kalian pelajari ketika masih di bangku SMP ya atau MTS. Dulu ada pelajaran apa? SPLDV. Adakah yang masih ingat SPLDV itu apa? Coba angkat tangan yang masih ingat. Ya, Mbak Ana, SPLDV apa? Sistem persamaan linear dua variabel, Pak. Sistem persamaan linear dua variabel. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ana. Panjangannya sistem persamaan linear dua variabel. Lalu untuk koefisien apa koefisien? Itu Mas Bruno coba. Katakan Mas Bruno. Koefisien adalah nilai dari suatu variabel. Nilai dari suatu variabel. Betul sekali. Oke, saya mau tanya. Masih ada yang ingat nggak metode apa saja yang dipakai untuk menyelesaikan SPLDV? Siapa yang masih ingat? Nah, Mas Nafis coba. Oh ya. Apa tadi? Metode Grafik. Bisa. Terus eliminasi bisa. Substitusi. Terus gabungan dari eliminasi dan substitusi. Lalu determinan matrik. Oke, berarti kalian masih ingat semua. Jadi lebih siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Oke.
tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan maupun menyajikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang dipadukan dengan metode Gallery Walk. Bagaimana model pembelajaran PBL dan Gallery Walk itu? Jadi model pembelajaran PBL dan Gallery Walk itu nanti kalian akan diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok ini nanti ada 5 orang, jadi menjadi 4 kelompok. Nah, di situ nanti ada masalah yang ditampilkan, kalian akan menyelesaikannya secara berkelompok diskusi. Nah, dari hasil penyelesaian nanti akan ditempel, ya, ditempel sebagai galeri kalian. Nah, nanti 1 orang akan menjaga galeri untuk presentasi dan yang 4 itu nanti akan berjalan-jalan mengunjungi galeri kelompok yang lain. Nah, dari hasil kunjungan nanti akan ada masukan, terus ada kritikan dan lain sebagainya. Nanti akan dibuat perbaikan seperti itu ya. Terus penilaian yang akan digunakan yaitu keterampilan melalui diskusi kelompok nanti pengamatan ya. Terus penilaian pengetahuan nanti ada kuisis ya, dikerjakan secara mandiri. Lalu ada penilaian sikap yaitu sosial dan spiritual nanti melalui pengamatan juga seperti itu. Anak-anak, kenapa ya kita harus mempelajari materi ini, itu manfaatnya apa ya? Jadi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu nanti bisa kalian gunakan ya, atau bisa bermanfaat dalam mencari harga dasar ya suatu barang. Jadi nanti ketika ada barang, tapi kalian beli nih, tapi belum tahu harganya per barang itu. Terus bagaimana cara mengetahui harga barang itu? Bisa dengan bertanya. Tapi kalau sudah terlanjur kita nggak tanya kan, nah kita bisa mencarinya dengan SPLTV. Lalu dari harga-harga tersebut kan kita bisa membandingkan harga. Oh ternyata di toko ini tuh harganya segini, di toko sana harganya. Iya, dari perbandingan harga kan artinya ketika kita sebagai pembeli kita bisa memilih toko mana yang lebih murah. Nah, jadi kita lebih bisa berhemat. Nah, bisa dilihat PPT-nya di depan anak-anak. Apa yang kalian pikirkan? Coba. Mas, siapa namanya? Najib. Mas Najib. Mas Najib. Apa yang Mas Najib pikirkan kalau lihat gambar ini? Lapar, Pak. Lapar ya? Oke, ya. Ada makanan ya, dilapar. Terus coba, apa yang Mbak Akila pikirkan kalau lihat gambar ini? Itu penjualan buah. Penjualan buah. Iya. Buahnya apa saja yang dijual di sini tuh? Banyak Banyak bermacam-macam. ya. Oke. Terus untuk gambar-gambar berikutnya ini apa ini? Coba Mbak Ragita, apa aja nih Mbak? Ini buah apa ini? Yang pertama itu buah jeruk, apel, dan buah salad. Salak ya. Salak ini banyak dijumpai di tempat kita. Kalau apel ini di mana? Di Malang ya. Nah, kenapa saya munculkan ini, anak-anak? Nah, nanti masalah yang akan kalian selesaikan, masalah yang nanti akan dimunculkan itu berhubungan dengan buah, salak, apel, dan jeruk. Ya. Oke, ini masalahnya. Ya. Coba. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Lalu ada orang lagi yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel, membayar 23.500. Lalu orang ketiga membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel, membayar 36.500. Nah, karena ketiga orang ini tuh tidak tahu harga per kilogramnya berapa dan tidak bertanya, ya, tetapi kalian harus mencari harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sekarang waktunya diskusi kelompok. Oke, untuk diskusi kelompok ya, ini untuk
nama-nama kelompoknya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, 2, 3, dan keempat. Oke, silakan untuk kelompok pertama nanti di sini. Kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Ya, silakan 4 meja digabung, lalu tarik lagi 1 kursinya, jadi 4 meja 5 kursi. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1? Najib. Oh, Mas Najib. Oke, luar biasa. Kelompok 2? Mbak Bayu. Keren. Kelompok 3? Oh, Mbak Ragita. Cakep. Kelompok 5? Ferry. Ganteng. Ini adalah tahapan gallery walk anak-anak ya. Jadi sekarang saya minta ketua kelas untuk membantu membagikan kertas plano ini ya. Iya, per kelompok 1, kelompok 1. Ya. Dapat 1. Dapat 1. Dapat 1. Dapat 1. Nanti kalau mati bisa minta Pak Joko. Oke anak-anak, kalian sudah mendapat kertas plano ya masing-masing kelompok. Jadi di kertas plano itu nanti kalian tulis nama anggota kelompok kalian, lalu nulis permasalahan. Nah, nanti akan saya tampilkan LKPD-nya ya. Nanti di LKPD itu juga akan kalian hias, ya. Kalian hias agar menjadi apa ya namanya? LKPD yang menarik seperti galeri atau seperti itu tuh seperti apa ya, karya kalian ya, karya yang pinggir-pinggirnya kalian hias, kalian kasih kembang-kembang atau kumbang-kumbang atau apa gitu ya, biar menarik. Oke, kalian bisa lihat akses LKPD-nya di sini anak-anak ya. Oke, LKPD-nya sudah saya online kan ya, jadi bisa kalian akses di masing-masing HP kalian. Bisa di Chrome, lewat Chrome, atau bisa scan barcode-nya ini ya. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini LKPD-nya ya. Nah, di LKPD itu nanti kalian bisa lihat permasalahannya anak-anak. Ada ringkasan materinya dan ada masalah yang pertama maupun masalah yang kedua. Nah, untuk kelompok yang pertama ya, untuk kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga, mana kelompok pertama? Kelompok yang ketiga mana? Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu nanti menyelesaikan masalah yang pertama. Terus untuk kelompok 2 dan kelompok 4 menyelesaikan masalah yang kedua. Sebagai bahan untuk mengerjakan ya, menyelesaikan masalah itu, di sini ada bahan ajar flipbook ya, bisa diakses di sini, dan ada video pembelajaran juga. Nah, ini video pembelajaran, ini fotonya siapa ini? Oh, tahu ya, padahal udah beda, ini udah lama. Ya, ini video pembelajaran yang buat Pak Joko sendiri ya. Jadi nanti untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, kalian bisa melihat bahan ajar ini dan video pembelajaran. Oke. Silakan ada yang satu yang mengakses soal, satu yang mengakses video pembelajaran, terus satu yang menulis ya soal dan seterusnya.
kelompok 3. Kelompok 3 untuk jeruk dimisalkan apa jeruk? Jeruk kita misalkan X. Untuk salak? Salak Y dan apel Z. Oh ya, silakan diteruskan. Nanti ini bisa dibagi 2 gini ya. Kecil aja. Oke anak-anak, adakah yang mau ditanyakan? Oh ya, kelompok berapa ini? 2 ya? Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Pak, yang ini kok pindah ruas kok bisa selimin gini ya, Pak? Oh ya, jadi pindah ruas ya? Pindah ruas apakah nanti tetap atau jadi min ya? Oh ya, memang konsepnya ketika ini 3X sama dengan 2Y plus 2Z ya, ini nanti kan 2Z dan 2Z mau dipindahkan ruas. Nah ini nanti dijadikan negatif, ini juga 2Z dijadikan negatif. Nah nanti sama dengan 0. Nah ini menjadi persamaan keberapa? Ke-1 ya, betul. Berarti kalau misalnya ininya min nggak bisa ya, Pak? Kalau ininya yang main pindah ruas menjadi positif seperti itu nanti ya. Oke, paham ya? Ya, oke, bisa ya sama-sama. Siapa lagi tadi? Oh ya, Mas Najib kelompok 1 ya? Iya. Tanya apa Mas Najib? Pak, 2 kg jeruk tambah 1 kg salak apakah sudah benar kayak gini? 2 kg jeruk tadi dimisalkan apa Mas Najib? X ya, berarti 2 kg jeruk berarti 2X. Betul. Terus 1 kg salak tadi misalnya apa? Salak Y berarti 1Y. 1Y cukup ditulis Y saja. Betul. Kayak gitu. Udah betul itu ya. Oh, berarti kalau misal 1 kilogram itu nggak pakai kan Pak? Nggak ditambahin angka gitu? Oh, nggak ditambahin. Sebenarnya Z itu sudah mewakili 1Y. Ya. Y itu mewakili 1Y. Ditulis Y saja dan angkanya doang ya? Hurufnya doang. Ya, variabelnya saja. Iya, betul. Lanjutkan ya. Sama-sama. Kelompok 1 sudah selesai? Belum Pak. Belum, tinggal sedikit ya? Iya. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Oh ya. Kelompok 3? Oh ya, sedikit lagi. Kelompok 4? Oh ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menghias ya. Dijadikan yang bagus. Nanti setelah itu ditempel ya. Kelompok 1 nanti ditempel di sini. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 tempel di sini. Kelompok 2 tempel di sini ya. Kelompok 2 ya. Terus kelompok 3 ditempel di sini. Lalu kelompok 4 tempel di sini. Oke. Oke, sudah selesai ya? Ya. Silakan kalian berdiri dulu. Semua berdiri dulu ya. Ya. Kita ice breaking dulu. Yo, berdiri. Berdiri.
menghadap ke depan semua ya. Menghadap ke depan semua. Oke. Tes ombak dulu. Matematika. Si Jos komplit. Itu apa? Bulat. Telurnya bumi itu bulat. 2 ditambah 8 hasilnya berapa? Pak Joko minta pegang mata. Pak Joko minta pegang telinga. Pak Joko minta pegang mulut. Pegang hidung. Nah, yang pegang hidung duduk. Yang pegang hidung duduk. Yang pegang hidung duduk. Oke. Oke, lanjut ya. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan duduk, yang tepuk tangan duduk. Berapa? Tinggal 1 orang ya? Oke, berarti dapat hadiah. Ya, sama-sama. Oke, silakan ditempel pekerjaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Cahyani, saya dari kelompok kedua. Jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah tentang kelereng. Pertama itu kita membuat pemisalan untuk variabel x, y, sama z. Untuk variabel x itu kelerengnya y, variabel y itu kelerengnya valid, terus variabel z kelerengnya hilang. Kemudian kita membuat pemodelan matematika. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Tanyakan. Persamaan satu ini, kenapa kok bisa jadi yang bawah, enggak yang atas? Karena untuk persamaan umum itu yang bawah ini ya x kurangin 2y dengan x kurangin 2z dengan 0. Itu untuk persamaan. Sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, lanjut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan yang pertama. Sebelumnya disoalkan kita akan mengetahui berapa harga buah jeruk, salak, dan apel per kilonya. Karena belinya nggak langsung 1 kilo. Pertama, kita membuat permisalan dulu. Misal jeruk dimisalkan sebagai variabel x, terus salak dimisalkan y, apel menjadi z. Lalu langkah kedua yaitu membuat pemodelan matematika. Jadi kesimpulannya, harga 1 kilo jeruk yaitu 6.000, harga 1 kilo salak yaitu 4.000, dan harga 1 kilo apel yaitu 7.500. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, siapa? Tiara dari kelompok 4 ya, oke. Oke. Oh, maksudnya ini positif, terus kemungkinan bisa negatif atau enggak? Enggak mungkin negatif, karena kalau beli, misal beli 2 barang, berarti kan ditambah. Nggak mungkin dikurang, barangnya dikurang karena kamu bawa 2 barang. Jadi nggak bisa negatif, jadi positif terus. Oke, ada yang tanggapi lagi dari hiasannya? Sudah bagus belum? Sudah ya. Oke, kalau tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya.
Oke anak-anak, terima kasih tadi yang sudah presentasi dan menanggapi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, kita lanjutkan penguatan. Nah, perhatikan pertanyaannya. Nah, dari pilihan berikut ini, manakah yang merupakan SPLTV? Mana kira-kira? Ayo. Yang A, B, C, D atau E? Yang B. Yang apa? B. Yang B ya. Kenapa? Alasannya? Karena ya terdiri dari 3 variabel, ada X, Y, dan Z. Kenapa bukan yang D? Perhatikan yang D ini ada berapa variabel? X, Y, Z, A, B. Ada 5 ya. SPLTV itu kan 3 variabel. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan. Jumlah 3 bilangan sama dengan 100. Bilangan pertama ditambah 25 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 33 sama dengan bilangan pertama. Jadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel sesuai cerita di atas adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 100, X tambah 25 sama dengan Y, Z kurangi 33 sama dengan X. Iya. Betul apa salah? Nah, sudah betul, oke. Terima kasih Mbak Gayatri dapat hadiah. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan yaitu kuis ya. Menggunakan kuisis ya, dikerjakan secara mandiri. Oke ya. Silakan bukunya ditutup semua, lalu HP-nya dibuka. Ketik di Chrome dulu ya, masuk di Chrome dulu, ketik join my quizzes ya, join my quizzes. Lalu setelah itu masukkan kodenya ya, masukkan kodenya. Oke, waktunya habis ya anak-anak ya. Ya, siapa tadi yang merasa betul semua? Angkat tangan. Yang mendapat nilai 100. Ya, di sini yang mendapat nilai 100 Mbak Apriliana. Mana? Tepuk tangan. Mbak Gita. Mana Mbak Gita? Oke, terus Mbak Akila. Mas Hafiz. Oh, Mas Hafiz salah berapa? Salah 1 ya Mas ya. Oke, berarti yang mendapat 100 ada 3 orang ya. Yang mendapat 100 Mbak Apriliana, Mbak Gita, dan Mbak Akila. Tepuk tangan dulu untuk 3 orang itu ya. Oke anak-anak, kita refleksi dulu ya. Bentuk umum dari SPLTV ya. Bentuk umum dari SPLTV. Oke, siapa yang bisa? Mbak Gita ya. Oke, Mbak Gita, bentuk umum SPLTV. Oke. Yang berikutnya langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan. Siapa yang bisa? Oh ya, Mbak Apriliana. Silakan Mbak Apriliana. Jadi tahapan dalam menyelesaikan SPLTV metode gabungan itu pertama membuat permisalan untuk variabel X, Y, dan Z. Yang kedua membuat pemodelan matematikanya. Jadi yang model matematika dari persamaan 1, terus persamaan 2 dan persamaan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Apriliana. Ini hadiahnya untuk Bapaknya. Sama-sama. Oke ya anak-anak ya. Itu tadi ya. Pagi hari ini kita sudah
melaksanakan pembelajaran materi SPL TV dengan model pembelajaran WBL dipadukan dengan galeri web. Jadi saya harap kalian bisa lebih tertarik lagi dengan matematika. Apakah kalian senang? Alhamdulillah. Oh, matematika si just Oke, untuk pertemuan berikutnya masih tentang SPLTV, tetapi nanti tingkat kesulitannya lebih tinggi, yaitu di mana nanti SPLTV-nya itu bentuknya koefisiennya itu pecah, anak-anak ya. Jadi pecah. Jadi menyelesaikan SPLTV dengan koefisiennya bentuk pecahan. Oke. Sebelum saya akhiri, silahkan ketua kelas ya, silahkan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada pesan dari Pak Joko ya. Pokoknya ketika belajar itu pasti akan menghadapi kesulitan ya. Itu apapun ya. Baik itu di sekolahan maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika belajar pasti menghadapi kesulitan. Nah, jangan jadikan kesulitan itu sebagai penghalang ya, tetapi itu adalah pecutan ya, atau sebagai motivasi kalian untuk berkembang lebih tinggi lagi ya, untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Jadi setiap kehidupan, setiap kita belajar itu pasti menemui kesulitan, tetapi jangan jadikan kesulitan sebagai penghalang, tetapi jadikan kesulitan itu sebagai pecutan bagi kita agar lebih berkembang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.